Kisah Teladan Islami Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi As-Sapi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalil Al-Bangkalani atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil, lahir di Kemayoran, Bangkalan 1820, meninggal di Martajasa, Bangkalan 1925 pada umur antara 104 sampai 105 tahun. Adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di masyarakat santri Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Abdullah bin Syahid Sulaiman Basyaiban. Syahid Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Pada usia 24 tahun, Syekh Khalil menikahi Nyai Asik, putri Lodra Putih. Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia masih muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Khalil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangan, Bangil, Pasuruan, kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 kilometer dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun, setelah menikah, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanannya selamat. Al-Matn Syarif, sesuai namanya, kitab Al-Matn Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif ini merupakan kitab matan atau inti yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam, ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah dipahami. Syekh Khalil pernah berguru kepada beberapa ulama, di antaranya 1. Kiai Haji Abdul Latif, ayahnya sendiri, Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Tuban Langitan, Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan,
Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Said Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud As-Syarwani di Mekah. Berikut merupakan murid-murid dari Syekh Khalil: Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri Pondok Pesantren Jainul Hasan, Genggong, Probolinggo; Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang; Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang; Kiai Haji Bisri Syamsuri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang; Kiai Haji Manap Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Kiai Haji Maksum Lasem, Rembang; Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta; Kiai Haji Bisri Mustofa, pendiri Pondok Pesantren Rodatul Tholibin, Rembang; Kiai Haji Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan; Kiai Haji Ahmad Sidik, pengasuh Pondok Pesantren As-Sidikiyah, Jember; Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asam Bagus, Situbondo; Kiai Haji Abdul Majid Bata-Bata, Pamekasan; Kiai Haji Toha, pendiri Pondok Pesantren Bata-Bata, Pamekasan; Kiai Haji Abi Sujak, pendiri Pondok Pesantren Asta Tinggi, Kebun Agung, Sumeneb; Kiai Haji Usmuni, pendiri Pondok Pesantren Pandian, Sumeneb; Kiai Haji Zaini Mun'im, Faiton, Probolinggo; Kiai Haji Khojin, Buduran, Sidoarjo; Kiai Haji Abdullah Mubarak, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya; Kiai Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Macan Putih, Blambangan; Kiai Haji Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Darut Tholaba, Wonosari, Bondowoso; Kiai Haji Said Ali Bafagi, pendiri Pondok Pesantren Loloan Barat, Bali; Kiai Haji Ali Wafa, Tepurejo, Jember; Kiai Haji Munajad, Kertosono, Nganjuk; Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulung Agung; Kiai Haji Jainul Abidin, Keraksaan, Probolinggo; Kiai Haji Zainuddin, Nganjuk; Kiai Haji Abdul Hadi, Lamongan; Kiai Haji Zainur Rasid, Kironggo, Bondowoso; Kiai Haji Karimullah, pendiri Pondok Pesantren Curah Damai, Bondowoso; Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Sumber Gayam, Madura; Kiai Haji Hasan Mustofa, Garut; Kiai Haji Raden Pakih Mas Kumambang, Gresik; Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Menurut penuturan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Cerita Syekh Khalil dengan murid-muridnya. Adapun cerita Syekh Khalil dengan murid-muridnya adalah sebagai berikut. Kiai Mas'um Lasem, Kiai Mashum Lasem, Rembang, dikurung disuruh ngajar dan didoakan. Dalam buku Manaqib Mbah Maksum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Syekh Khalil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago, sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa ke Bangkalan. Keesokan harinya datang seorang pemuda bernama Muhammadun, nama Mbah Maksum waktu muda, yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa. Oleh Syekh Khalil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat santrinya. Dengan penuh takjim, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago. Syekh Khalil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Pada awal nyantri, Mbah Lasem malah disuruh mengajarkan alfiyah
kepada santri-santri Syekh Khalil di dalam kamar yang tidak ada penerangnya. Mbah Maksum hanya menyantri 3 bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagat. Saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, ia dipanggil kembali oleh Syekh Khalil, lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang kali hingga 17 kali. Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang disuruh manjat angon dan masuk sepiteng. Ketika awal nyantri, Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Syekh Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim dengan takjim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, termasuk ketika disuruh mengembalakan kambing dan sapi, mencari rumput, dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai hikmah dedikasi kepada sang guru. Selain itu, Syekh Khalil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi. Kiai Hasyim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke sepiteng dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya, hingga terucap doa, "Aku ridho kepadamu wahai Hasyim, kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan, engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta kepadamu." Cerita-cerita para ulama zaman dahulu sungguh sangat mengharukan. Insya Allah akan bersambung pada episode kedua. Wallahu a'lam bishawab.